Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Jangan lupa like dan subscribe. Salah satu jenis tanaman yang sangat akrab dengan orang-orang Minahasa adalah gedi. Daunnya diambil, kemudian dibuat menjadi sayuran atau dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Orang-orang mengenal sayur gedi ini terutama dia menjadi salah satu sayur di Tinutuan. Nah, daun gedi umum atau sayur gedi, tanaman gedi ini umum hidup di tanah Minahasa dan juga wilayah Sulawesi Utara ini. Dalam bahasa Latin disebut Abel Moschus manihot. Nah, kita bisa membaca di internet banyak sekali sekarang ini informasi tentang tanaman gedi ini atau daun gedi ini. Ya, ciri-cirinya kebanyakan dia daunnya berjari 5 dan ternyata jenis tanaman gedi ini itu ada banyak, bukan hanya satu. Jadi ada yang jari-jarinya agak lebar-lebar, ada juga jari-jari daunnya yang agak kecil. Ada yang batangnya berwarna agak ungu, kemerah-merahan, dan orang-orang Minahasa sering menyebutnya daun sayur gedi merah. Tapi ada juga sayur gedi yang umum dikenal. Nah, jika kita mencari informasi tentang sayur gedi di internet, kita googling, kita akan menemukan informasi-informasi yang sudah terus diperkaya, ditambah, antara lain tentang manfaat dari memakan sayur gedi ini. Banyak sekali manfaatnya, kita bisa baca di internet. Tapi terutama bagi orang-orang Minahasa, sebelum para ahli atau katakanlah ilmu pengetahuan meneliti itu, orang-orang di sini lebih kenal sayur gedi itu dia berlendir dan pas dimakan. Kebanyakan setelah melaksanakan acara-acara besar, pesta nikah kah, atau dia tahun baru, pengucapan syukur, Natal, dan lain sebagainya. Ada ungkapan makan gedi untuk membersihkan tubuh dari lemak-lemak. Nah, karena salah satu ciri dari sayur gedi yang dikenal ini adalah ketika dia direbus atau dimasak dicampur dengan bahan-bahan yang lain, airnya berlendir. Dan banyak orang yang makan gedi punya pengalaman setelah dia makan sayur ini seperti perutnya dibersihkan. Dia karena akan sering membuang air besar. Bukan juga diare atau tapi rupanya mungkin salah satu efek dari memakan sayur gedi ini, dia akan berproses di dalam perut, dan oleh orang-orang Minahasa menganggapnya itu manfaat sayur gedi ini untuk membersihkan tubuh dari lemak. Nah, kami di keluarga beberapa hari lalu membuat sayur gedi yang sangat sederhana sekali. Dan dari tradisi masyarakat, terutama masyarakat saya di Tontembuan atau di Motoling, kampung Motoling, ada yang menyebutnya tinape, ada yang menyebutnya ridi. Jadi sayur gedi yang
hanya direbus, dia bisa dicampur dengan labu kuning, atau hanya sayur gedi sendiri. Ada yang kemudian mencampur dengan rempah-rempah seperti kemangi, serai, daun kunyit, bahkan jahe. Tapi ada juga yang lebih suka dengan hanya merebusnya, memakai garam ditambah dengan daun bawang. Nah, sayur gedi yang dimasak seperti ini sangat pas sekali, dan temannya rupanya itu adalah dabu-dabu roa. Nah, tapi ketika kami memasak beberapa hari lalu itu tidak membuat dabu-dabu roa, hanya membuat tumis roa. Jadi ada cabenya di situ, ada bawang merahnya, bawang putih, kemudian roanya digoreng dan dimasak bersama dengan rica atau cabai ditambah dengan tomat. Itu juga sudah enak rasanya. Nah, daun gedi atau kemudian boleh kita katakan juga sayur gedi ini memang umum, terutama dia menjadi sesuatu yang kemudian membuat tinutuan memiliki cita rasa tersendiri. Dengan gedi yang kemudian menghasilkan lendir, maka tinutuan akan kental, dan itu memberi rasa tersendiri bagi orang yang mengkonsumsi tinutuan. Tapi di banyak tempat, apa yang disebut tinutuan sebenarnya juga disebut pedaal, disebut ada ya, makanya ketika ditambah dengan mie menjadi midal. Tapi memang yang terkenal adalah tinutuan, terutama di kota Manado. Tapi ternyata di luar tanah Minahasa, di Jakarta misalnya, orang lebih mengenalnya dengan bubur Manado. Tapi tinutuan-tinutuan yang khas di pegunungan Minahasa itu, dia harus ditambah dengan sayur gedi. Itu yang kemudian membuat tinutuan itu menjadi suatu sajian yang sangat menarik dari tampilannya dan kemudian juga dari segi rasanya. Nah, tanaman gedi ini gampang sekali atau mudah sekali bertumbuh. Orang-orang menanamnya di pinggiran rumah, di lahan-lahan yang tersedia. Tidak ada perawatan khusus, tapi rupanya dia harus membutuhkan mungkin cahaya udara yang baik, dan dia bertumbuh. Tidak berapa lama dari ketika menanam pertama itu, mungkin 3 atau 4 bulan sudah bertumbuh bagus, dan kemudian daun-daunnya sudah bisa dipetik menjadi sayur. Dan ini makanan keseharian orang Minahasa. Jadi kalau misalnya dia di kampung, Wanua atau Roong, dari kebun, sore hari menjelang malam dia pulang, dia memetik dulu sayur gedi. Kemudian dia pulang ke rumah, dia merebus itu dan kemudian membuat dabu-dabu roa atau ditambah dengan ikan laut goreng yang lain, kemudian mencicipi. Nikmat sekali rasanya. Nah, rupanya dengan kegemaran orang Minahasa makan sayur gedi, maka kemudian orang-orang juga mulai tertarik untuk meneliti dia, lalu mengidentifikasi sayur gedi, tanaman gedi yang semua diambil dari daunnya itu adalah khas Minahasa. Nah, memang ada juga orang-orang di Pulau Mongondo mengenal sayur gedi ini. Nah, makanya banyak orang-orang Minahasa yang entah dia sudah lama tinggal di perantauan, ketika dia pulang kampung, entah datang waktu Natal, Tahun Baru, atau pengucapan syukur, ada yang pulang membawa bibit sayur gedi. Dia bibitnya bisa dalam bentuk batangnya yang kemudian ditanam dalam tanah, dia bertumbuh menjadi tanaman, menjadi pohon gedi atau jenis tanaman gedi ini. Dan saya beberapa kali melihat di
media sosial terutama Facebook, orang-orang Kawanua atau orang-orang Minahasa di perantauan memamerkan di lini masanya tanaman gidi yang sudah ditanamnya dan kemudian baru dia petik dan di dimasak menjadi apakah tinutuan atau hanya direbus sederhana seperti itu. Dan saya merasakan ketika orang menampilkan itu di media sosial, dia di Jakarta, di Tanah Jawa, atau di bahkan luar negeri, dan tempat-tempat yang lain, saya merasakan dengan dia kemudian memasak sayur gedi, dia ingin menyampaikan kerinduannya pada tanah Minahasa. Nah, ya karena sayur gedi itu pertama dia memang endemik di sini rupanya, kedua dia sudah dengan dia endemik maka kemudian orang gemar makan sayur gedi, lalu ketiga dia menjadi semacam simbol identitas dalam hal kuliner. Sehingga seorang Minahasa yang di perantauan ketika dia memasak sayur gedi, dia memotretnya dan kemudian dia mengunggahnya di media sosial, rupanya dia mau mengungkap tentang kerinduannya pada tanah kelahirannya atau pada tanah leluhurnya. Dengan tanda dia menunjukkan bahwa di tempat ini, di tanah rantau ini saya juga makan sayur gedi. Memang sayur gedi tidak terutama dia sebagai komoditi, beda dengan jenis tanaman yang lain. Karena apa? Karena menanam sayur gedi itu mudah dan orang-orang hanya membutuhkan lahan kecil, dia kemudian bisa menanam sayur gedi. Meski memang dengan semakin banyaknya warung-warung makan yang menyiapkan sajian tinutuan atau bubur menado atau pedal itu, maka kemudian di pasar-pasar tertentu, misalnya di pasar Tomohon, kita juga menemukan orang-orang menjual sayur gedi yang diikat-ikat. Demikian juga dengan supermarket atau di tempat-tempat penjualan yang lain. Tapi karena sayur gedi itu dia sangat mudah bertumbuh, lalu kemudian kebanyakan orang menanam sayur gedi, maka dia belum menjadi satu komoditi yang menjadi andalan lah seperti itu. Orang-orang masih bisa berbagi, misalnya sayur gedinya belum tumbuh atau sayur gedinya sudah sering dipetik sehingga tidak lagi banyak daun yang layak untuk dimasak, maka dia bisa meminta dari tetangga atau kebun milik tetangga dan lain sebagainya. Dan itu belum bernilai ekonomis terutama. Justru sayur gedi boleh kita katakan dengan saling berbagi itu, maka rupanya dia lebih bernilai komunal, lebih bernilai keakraban. Nah, dalam hal dia bernilai keakraban, dengan orang memasuk sayur gedi, dia merebusnya saja begitu sederhana sekali, atau dia kemudian membuatnya menjadi di banyak tempat di kampung-kampung atau bahkan mungkin masih juga di kota Tomohon ini, kita menemukan justru sayur gedi itu menjadi alat, bukan menjadi alat, tapi menjadi dengan memasak sayur gedi itu menjadi cara orang-orang Minahasa untuk melanjutkan hubungan-hubungan kekerabatannya. Tetangga yang A, dia hari ini dia memasak sayur gedi, lalu kemudian dia mengundang 1-2 tetangga makan bersama di waktu sore misalnya, atau di waktu pagi sebelum makan siang, dan kemudian mereka berkumpul dan di situ mereka bercakap-cakap, ngobrol dan lain sebagainya. Dan artinya sayur gedi terutama lebih bernilai sosial, bernilai komunal ketimbang komoditi. Ya karena ya itu tadi bahwa sayur gedi itu mudah sekali orang peroleh. Terutama pada hal itu karena memang tradisi makan pedaal, tradisi makan tinutuan, tradisi makan tinakpe atau ridi itu memang
terutama dilakukan oleh masing-masing keluarga. Tapi pada banyak hal, terutama setelah Natal, setelah Tahun Baru, pengucapan syukur itu yang dikenal di sini sebagai pesta-pesta makan besar. Setelah itu, 1-2 hari setelah itu, orang-orang kan saling mengundang untuk makan sayur gedi secara bersama-sama. Makan tinutuan yang di dalamnya ada sayur gedi secara bersama-sama. Atau makan ridi tinape secara bersama-sama. Itu jadi suatu momen, jadi suatu acara yang penuh keakraban. Di situ ada orang saling sudah berbagi meja makan, tapi juga berbagi cerita dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, sayur gedi memang ya, dia satu jenis tanaman untuk kuliner khas Minahasa. Dan dia juga menjadi penanda bagaimana orang-orang Minahasa membangun hubungan-hubungan kekerabatannya, melestarikan hubungan-hubungan kekerabatannya, yang memang pada umumnya seperti itu. Di meja makan, hubungan-hubungan kekerabatan itu diteguhkan dan dilestarikan. Tapi sebenarnya bukan hanya di meja makan. Mulai dari proses membuat, sehingga jika ada tetangga atau siapapun yang kemudian mengundang, ada yang hanya mengundang nanti makan, tapi kemudian ada yang mengundang untuk memasak bersama-sama. Dan disitulah kenikmatan luar biasa dari proses ini. Dan hanya dengan sayur gedi, makanan yang sebenarnya sangat sederhana sekali. Penyajiannya juga sangat sederhana sekali. Mungkin nanti ketika kita foto dengan sentuhan fotografis, baru dia kemudian memiliki keindahan di meja makan. Tapi yang paling utama di situ adalah nilai kekerabatan.